punya sih. Saya punya sih. Belum punya. Sudah. Belum punya ya. Belum kepikiran sih untuk buat asuransi. Soalnya ya masih muda juga kan, aku masih 20 tahun, jadi belum kepikiran untuk buat asuransi. Nggak tahu kalau udah usia ke atas 20-an gitu. Itu untuk menjaga kesehatan saya kalau saya ada apa-apa atau kondisi darurat di luar Jakarta atau segala macam, bisa pakai itu. Ya karena mungkin kebanyakan asuransi susah ada klaim itunya atau dari biayanya mungkin saya kurang nyangkupin juga, kurang lebih seperti itu sih. Belum ada kebutuhan ke situ mungkin ya sekarang, dan nggak tahu ya, mungkin bakal butuh atau enggak, tapi pastinya mungkin ke depan butuh sih. Banyak sih, karena kan saya istilahnya untuk protek untuk diri saya juga, untuk keluarga, itu aja sih. Aku sih ngeliat banyak banget ya, masih banyak banget informasi simpang siur gitu tentang asuransi, jadi masih ragu-ragu gitu, belum yakin gitu, harus ngapain sih gitu langkah pertamanya gitu. Halo Sobat BCA, berjumpa lagi bersama saya Nadia Juwitari dalam podcast Cerdas Finansial untuk Hidup Ideal bersama Aga BCA. Sobat BCA, banyak di antara kita yang masih belum memahami yang namanya tentang asuransi, apalagi nih untuk teman-teman Gen Z yang usianya masih muda. Dan di kesempatan kali ini untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita udah bersama dua narasumber yang kompeten di bidang asuransi, yaitu ada Kamima selaku dari konsultan bank insurance AIA dan Kak Farha selaku partnership di AIA BCA. Halo Kamima, Kak Farha. Halo. Sebelumnya apa kabar nih Kamima, Kak Farha? Luar biasa. Oke, nah dari yang kita sempat lihat di video sebelumnya Kak, bahwa banyak sekali kan stigma mungkin keliru yang namanya tentang asuransi nih. Ada yang mungkin masih takut untuk asuransi, bahkan juga ada yang mikir uangnya nggak kembali. Nah, ataupun polisnya tidak tercover, mungkin kan banyak mikirnya seperti itu ya Kak ya. Nah oke nih, kalau misalkan mungkin banyak Gen Z yang masih ngerasa takut dengan asuransi, takut uang gak kembali, mungkin Kamima dan Kak Farhat ini kesempatan pertama boleh nih bantu jelasin nggak apakah stigma yang dari mereka itu benar gak sih? Oke, baik. Saya jawab ya karena dia ya. Iya. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya harusnya mindset kalau orang-orang ini yang harus diubah, karena kan kembali lagi ini produknya asuransi. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa asuransi itu kan untuk memproteksi jiwa dan penyakit daripada orang-orang di muka bumi ini. Kalau misalkan berpikiran bahwa dananya akan kembali, kita bisa mencontoh mungkin dari beberapa pemerintah ini, salah satunya teman-teman, contohnya kita anggap BPJS sendiri pun kan ada yang harus bayar nih setiap bulan. Kalau misalkan tidak terjadi resiko apapun kan sama aja, dananya tidak kembali. Kemudian kalau misalkan takut untuk dari cover sih ya sebenarnya kan sebelum masuk ke mengikuti program asuransi ini ada namanya formulir surat pernyataan kesehatan, di mana semua pernyataan itu harus diisi dengan jujur. Untuk apa? Minimalisir terjadinya tidak bisa mengklaim gitu. Karena kadang suka ada nasabah yang sebenarnya udah pernah nih sebelumnya mungkin sakit A gitu, tapi ketika mengikuti asuransi nasabah tersebut tidak jujur bahwa dia pernah terdiagnosa atau terdampak suatu penyakit tersebut dengan alasan bahwa berharap ketika suatu saat nanti sakit dengan penyakit yang sama berharapnya akan di cover. Makanya kan ketika mengikuti asuransi ada namanya sistem underwriting, di mana nanti kita di pusat ada pengecekan nih Kak ke beberapa rumah sakit atas nama orang ini pernah ada kan nih riwayat sakitnya ini dan lain sebagainya macamnya. Sebenarnya itulah yang membuat kenapa nggak bisa diklaim. Cuma kalau misalkan pemilik polis tersebut jujur dari awal untuk mengisi formulir kesehatan tersebut dengan transparan, maka saya jamin sebenarnya apapun yang terjadi nantinya sakitnya dan selama itu ada di dalam perjanjian polis tetap akan kita cover. Oke. Ya, benar banget apa yang dikatakan sama Mbak Yima. Perihal stigma tentang asuransi di masyarakat, mungkin sekarang masyarakat sudah terdoktrin ya dengan adanya asuransi di khususnya di Indonesia itu terbilang suatu hal yang negatif. Mungkin kalau boleh kita tarik dari seluruh situ, stigma yang ada sebenarnya
kita bisa tangani dengan cara kasih proposal ke nasabah yang memang ketika kita menawarkan asuransi kepada mereka bilang asuransi rugi, asuransi menguntungkan, asuransi jelek segala macam. Nah kita balik lagi nih dari tadi garis besar, kenapa rugi gitu kan? Kalau asuransi itu kan sudah disepakati dari awal, ada masa bayarnya, lalu ada pendapatan yang didapati gitu kan. Jadi ketika si nasabah sudah sepakat dengan masa bayar yang 10 tahun, lalu dia baru bayar 5 tahun, dia tidak dibayarkan lagi, ada dana yang mau diambil, pasti dana yang diambil itu tidak sesuai dengan yang sudah dibayarkan. Padahal kan dari waktu awal itu pasti sudah kesepakatan antara mungkin mereka biayanya atau mungkin nasabah yang asuransi dijelaskan bahwasanya asuransi yang Bapak Ibu ikut itu harus 10 tahun konsisten bayar, dan bila mana nasabah tidak konsisten bayar otomatis kan tidak akan kembali uangnya. Lalu perihal stigma yang ada juga biasanya banyak zaman dulu tuh asuransi biasanya terkait investasi. Padahal sebenarnya itu nggak benar enggak, saling enggak. Karena kalau yang dimaksud investasi di sini adalah bukan investasi yang bisa menghasilkan uang di masa depan, tapi investasi yang maksud adalah si nasabah menginvestasikan kesehatan benar atau menginvestasikan diri dia. Karena kan diri kita juga bisa ikut investasikan untuk masa depan apabila terjadi risiko penyakit kritis, terjadi risiko tutup usia, anak-anak kita atau orang tua kita akan mendapatkan uang pertanggungan biasanya. Alhasil ketika uang kita keluar, dapatlah ahli waris kita uang pertanggungan itu sebenarnya yang dimaksud dengan investasi diri kita, bukan investasi yang bernilai uang tunai makin tinggi nilainya, seperti itu sih Mbak. Untuk itu sedikit menambah aja nih, kalau misalkan takut untuk nggak bisa ngeklaim, sekarang kan kita nih mungkin sebagai bank insurance consultant nih ngejelasin produknya dari awal hingga akhir, apa aja yang ketentuannya. Nanti setelah kita menjelaskan itu, nanti kita akan melakukan rekaman dengan AI Kak. Dimana itu biar meminimalisir reselling. Jadi kalau misalkan saya nih menjelaskan bahwa produknya seperti ini, nanti AI tersebut akan mengulangi apakah yang saya sampaikan ini sudah sesuai dengan yang AI sampaikan. Jadi kita tidak ada reselling, jadi semuanya transparan di awal sehingga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti sulit klaim, tidak bisa klaim dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti kemudian ini untuk produk asuransi ini memang harus dijelaskan dengan tepat dari awal ya, jadi sehingga tidak ada kesalahpahaman di akhir ya. Gitu. Oke nih, kami Kakak Farha, kita apalagi kan banyak Gen yang merasa masih muda gitu, belum butuh gitu kan. Nah sebenarnya asuransi ini penting nggak sih atau bisa menjadi prioritas kita nih, apalagi untuk anak Gen Z untuk direncanakan sejak dini? Oke, baik. Sebenarnya pertanyaan cukup bagus ya. Ini lumayan mungkin buat anak-anak muda, apalagi yang mungkin channelnya kan ditonton oleh anak-anak muda ya. Untuk pentingnya, tentu saja sangat penting apalagi di usia muda. Karena untuk asuransi sendiri, teman-teman boleh cari info juga kalau misalnya asuransi itu ada masa bayar, tergantung usia juga. Jadi kalau teman-teman usia sudah semakin tua, itu semakin tinggi, otomatis masa bayar semakin mahal. Maka dari itu, biasanya kalau teman-teman sudah berpenghasilan, gitu kan, mau UMR atau mau penghasilan under 10 juta dan 10 juta, lebih baik teman-teman bisa pikirkan disisihkan penghasilannya untuk menginvestasikan diri teman-teman atau untuk melindungi jiwa teman-teman di masa yang akan datang. Karena untuk asuransi sendiri itu banyak teman-teman, ada yang asuransi kesehatan, asuransi tunjangan pensiun, asuransi pendidikan dan segala macam. Dan untuk masa premi pembayarannya juga itu juga lumayan variatif ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman bisa disesuaikan dengan kemampuan dari teman-teman nih. Misalnya teman-teman merasa dengan 500.000 per bulan teman-teman merasa keberatan, produk lebih murah lagi teman-teman. Atau misalnya teman-teman merasa dengan 500.000 per bulan itu teman-teman cukup mudah untuk membayarkan. Itu juga ada lagi skala yang memang nanti teman-teman bisa bayarkan asuransi sesuai dengan kemampuan teman-teman. Setuju sama apa yang Kakak sampaikan. Untuk saya begini, karena Kakak di usia kita yang Gen Z seperti ini kan masih termasuk usia-usia yang produktif ya, dimana kita masih usia baru mulai berkarir, mungkin bekerja, dimana kita masih cukup sehat banget malah untuk mencari penghasilan ini loh. Jadi kita harus memanfaatkan dimana masa waktu kita lagi produktif, kita skala baiknya kita sisihkan sedikit dari hasil gaji kita untuk dari kawan bilang menginvestasikan atau memproteksi diri kita. Takutnya terjadikan hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Memang kita
pinginnya pasti nggak mau lah Kak, sakit. Betul. Cuma yang namanya penyakit itu kan datang tidak diketahui kapanpun dan saatnya kapan gitu lah. Jadi salah satu untuk memproteksinya adalah mempunyai asuransi. Yang sakit itu kan ya tidak izin dulu ya. Benar, tidak izin dulu tutup pintu itu kan nggak mungkin Tidak ya. juga kita nggak tahu ya gitu. Kali juga for information teman-teman, ini kalau teman-teman sekarang masih sehat dan alhamdulillah masih sehat, alangkah baiknya memang segera dan ikut. Kenapa? Karena pengalaman kita yang memang di setiap hari namanya nasabah itu ketika nasabah kita tawarkan sekarang gitu kan, 2 tahun lalu kita tawarkan dengan produk asuransi kesehatan atau jiwa, nasabah tidak mau karena mungkin merasa nasabah tidak perlu. Maka itu memang dirasa sangat perlu, apalagi untuk sangat muda itu dengan masa mungkin bayarnya 5 tahun doang, terus tinggal nikmatin aja, nanti bisa dapat. Mungkin berarti kalau misalkan udah ada yang terkena resiko, mungkin kemungkinan bisa ikut, tapi mungkin ada pengecualian ya, pengecualian biasanya Iya. yang perlu ditindak lanjut Lanjuti lagi ya. Dan kalau misalkan teman-teman sedikit penasaran nih, kenapa sih kok makin muda makin murah, makin bertambah usia makin mahal? Karena kalau misalkan ketika kita nih yang masih muda-muda mengikuti program asuransi, itu rentan terjadinya resiko itu masih kecil, masih sedikit. Maksudnya terkena penyakitnya kebanyakan mungkin tidak menutup kemungkinan juga ya bahwa yang masih muda nggak bisa kena ya Kak. Cuma kan kebanyakan yang sudah lanjut usia nih yang biasanya jadi terkena banyak penyakitnya. Malah kenapa yang masih muda ini disarankan untuk mengikuti sejak sedari dini agar ya satu ikutnya masih murah, kedua ya kita masih produktif. Karena ketika seorang ingin membuka polis asuransi, misalkan dari awal 500.000, maka hingga akhir pembayaran itu akan sama aja Kak, sampai benar even pun usianya kita bertambah. Oke, benar-benar. Ini lebih tepatnya memang lebih buat anak-anak Gen Z nih. Nah, berhubung kita mengenai tentang asuransi buat Gen Z nih ya Kak, ada nggak sih pengalaman Kamima dan Kak Farhat momen-momen atau tanda-tanda nih bahwa kita asuransi sebagai Gen Z atau milenial ini perlu untuk mulai punya asuransi, dan mungkin bisa direkomendasikan untuk anak-anak Gen Z itu memulainya untuk asuransi apa ya? Baik. Mungkin boleh siapa mulai dulu? Oke, boleh. Sebenarnya kalau dimulai asuransi secara nggak sadar ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa tahu setelah teman-teman tuh selama ini sudah pakai asuransi dari pemerintah, BPJS namanya. Oke. Kalau teman-teman sudah punya BPJS, dari BCA dan AS sendiri itu kita punya produk ada namanya Prima Extra. Prima Extra itu sebagai pelengkap daripada BPJS. Fungsinya itu biasanya untuk mengcover penyakit kritis, ada manfaat uang tunai, ada manfaat kecelakaan, ada manfaat uang pertanggungan kalau misalnya teman-teman ketuk usia. Jadi dirasa dengan teman-teman generasi Z dan milenial yang mungkin masih under 30-an, under 20-an ya, itu dirasa sangat murah sekali, dengan per bulan itu bisa 500.000 teman-teman. Wah, sangat murah ya untuk usia segitu ya. Selain itu mungkin kalau teman-teman sudah punya nih, mungkin kalau teman-teman yang selain BPJS, terus teman-teman kerja di corporate yang memang corporate-nya sudah level tinggi gitu, biasanya kan ada asuransi dari corporate ya. Mungkin kalau teman-teman sudah punya asuransi corporate, jadi teman-teman punya penghasilan cukup besar juga, dapat uang tahunan juga, uang bonus juga, teman-teman bisa bikin nih dari sekarang ada nama produk itu perencanaan pensiun teman-teman, yang mana teman-teman hanya cukup nabung aja selama 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun uang teman-teman akan dikembalikan dari tahun ke-6 sampai tahun ke-20 35% per premi setiap tahunnya. Nah itu lumayan buat teman-teman yang masih muda yang ingin belajar nabung, itu ingin coba-coba salah satu produk-produk yang memang bisa mungkin mau coba asuransi, cuma asuransi bukan asuransi yang tentang kesehatan atau tentang jiwa, teman-teman bisa coba produk yang lebih dana pensiun. Untuk jangka panjang jangka panjang. Kayak tadi kan mungkin Kak Farhat udah menyinggung nih kan beberapa produk. Memang di AIABCA sendiri pun banyak produknya. Ada untuk proteksi penyakit kritis, ada proteksi yang untuk seluruh penyakit atau kesehatan. Kemudian ada yang untuk jiwanya aja, proteksi jiwa, perencanaan dana pensiun maupun perencanaan dana pendidikan. Balik lagi tadi ya Kak, mungkin kira-kira apa sih kalau Gen Z atau milenial sekarang, kira-kira rekomendasinya apa? Sebenarnya kan balik lagi nih ke kantong masing-masing ya teman-teman. Kalau misalkan
kebutuhannya mungkin untuk pengcoveran segala jenis penyakit, ambillah ya asuransi kesehatan. Kalau misalkan ingin coba mungkin mau nabung tapi ada investasinya nih, ada bunga-bunganya sedikit, itu mungkin bisa ambilnya untuk perencanaan dana pensiun. Cuman kalau saya pribadi mungkin di usia kita nih yang Gen Z under 30 atau di usia 20-an, saran saya sih mungkin ambilnya kesehatan Kak. Karena apa? Kalau misalkan asuransi kesehatan tuh kita disediakan fasilitas yang menurut saya udah paling oke. Satu, kita disediakan kartu Kak, di mana kartu itu bisa digunakan untuk berobat di rumah sakit mana aja nih Kak di Indonesia. Even teman-teman bisa pilih loh kalau misalkan perawatannya maunya sampai ke luar negeri, sampai di Asia dan lain sebagainya. Satu. Kedua, itu ada pengcoveran juga untuk jiwa yang jadi ketika amit-amit seorang pemegang polis untuk usia, maka ada uang pertanggungan nih Kak yang keluar. Itu minimal uang pertanggungan 2 juta. Kalau misalkan mau di-adjust lebih tinggi itu bisa. Ketiga, kita memberikan fasilitas kamar standar dengan VIP paling rendah mungkin di rumah sakit tersebut, which is 1 bedroom dan 1 room. Itu kan udah oke banget kalau fasilitasnya. Dengan kita nih yang masih Gen Z masih under 30 dengan premi 500.000 per bulan, itu dengan fasilitas sebanyak itu menurut aku sih itu yang paling worth it. Karena sekarang kan dijadikan anak Gen Z, masuk rumah sakit kan yang jadi kan ngopi terus betul. Jadi kan benar-benar oke lah. Berarti ini opsinya tuh gak hanya cuma satu ya, tapi balik lagi nasabah juga bisa pilih beberapa opsi ya, tergantung kebutuhan si nasabah ya. Benar-benar. Kan apalagi kan tapi kan kalau asuransi ini kita memegangnya kepercayaan ya gitu. Dan banyak kan anak-anak muda yang merasa tuh asuransi itu nggak pasti, apalagi buat masa depan gitu kan, ke depannya. Mungkin mereka belum mikir sampai ke sana atau mungkin belum kebuka mindsetnya nih. Nah, mungkin kan dengan ketidakpastian ini banyak yang tidak disukai, mostly bukan hanya cuma Gen Z nih, tapi kita semua pun juga tidak menyukai yang namanya ketidakpastian ya Kak ya. Nah, pastinya pengennya pasti-pasti aja nih. Nah, menurut Kak Farhat dan Kak Mima sendiri nih ya, apakah dengan asuransi ini bisa mengurangi kekhawatiran kita terhadap ketidakpastian di masa depan nanti? Ya, ketidakpastian di masa depan saya rasa tidak ya. Saya tidak setuju dengan statement tersebut karena asuransi itu sebenarnya terbagi jadi 2 yang teman-teman perlu ketahui ya. Ada yang namanya asuransi unit link sama asuransi tradisional. Saat ini lagi marak banget tuh asuransi tradisional teman-teman. Kalau zaman dulu memang banyak kan unit link. Nah, perbedaannya itu untuk tradisional itu pasti terjamin teman-teman. Dengan teman-teman terjamin masa bayarnya, terjamin manfaatnya, terjamin nilai tunai yang teman-teman akan dapat di masa depan nanti. Itu lebih pasti dibandingkan unit link. Dimana kalau unit link itu teman-teman tidak akan ketahui nih, dengan teman-teman membayarkan premi mungkin sebesar 1 juta setiap bulannya, teman-teman ketika ingin uangnya kembali lagi atau ingin dapat manfaat yang teman-teman sudah sepakati di awal, itu di masa akan datang sesuai atau tidak. Karena untuk tradisional sendiri semuanya sudah terjamin. Jadi teman-teman bisa pilih produk yang memang saran saya tradisional, karena berbagai macam asuransi pasti ada yang jenis asuransi tradisional sama yang kesehatan pun sama. Ada kesehatan yang tradisional, ada yang unit link. Karena mungkin unit link ini terbagi 2 ya, untuk proteksi dan investasinya ya, seperti itu ya. Jadi kayak unit lambangnya teman-teman for your information. Jadi kalau misalkan unit link itu asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi kalau misalkan yang tradisional itu kalian tuh nanti dapat table di tahun keberapa kah nilai tunai kalian ada berapa, di tahun berapa kah dana kalian akan kembali nih 100% sesuai dengan apa yang telah dibayarkan. Kalau misalkan kayak unit link itu kalian ya mungkin harus rajin-rajin ngecek sendiri ya dari websitenya, kira-kira untuk bulan ini nilai tunai saya ada berapa dan seterusnya. Cuman teman-teman balik lagi ya, kita bukan yang menyarankan baiknya ambil yang tradisional, tidak, balik lagi dengan kebutuhan masing-masing. Karena biasanya kalau misalkan asuransi yang kesehatan untuk mengcover semua jenis penyakit apapun itu, pasti itu yang unit link. Oke, berarti bisa ada pengecekan sendiri juga bisa ya? Ada website sendiri dan kita dilengkapi dengan WhatsApp namanya tanya-tanya, di mana kalian bisa mengakses nomor polis kalian, kira-kira ada berapa kan nilai tunai tertentu dari uang ketahuan dan Oke, berarti jadi lebih mudah ya Kak untuk ngeceknya ya. Nah, benar banget nih, apalagi tadi yang udah diinformasikan dari Kak Farhat dan Kak Mima, produk asuransi itu kan banyak ya, bukan hanya kesehatan, tapi juga ada yang namanya pendidikan, dana pensiun dan sebagainya.
Nah, untuk pertanyaan terakhir, menurut dari Kak Farhat dan Kak Mima, dari banyaknya asuransi nih, bukan hanya kesehatan, tapi ada yang lainnya juga. Gimana sih Kak untuk pendekatan kita nih menawarkan harga asuransi terhadap generasi ke generasi? Oke, izin jawab mungkin sedikit aja nih Kak. Mungkin kalau misalkan kayak nawarin insurance kan, kita kan kerjasama sama bank, berarti kan bank staffnya nih yang merasakan gitu kan. Dimana bank staff itu ada namanya know your customer gitu, dimana mungkin teman-teman bank staff kan bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk kira-kira kriteria nasabahnya ini pada di kriteria yang mana, kira-kira Kak cocoknya untuk mengambil produk yang mana dengan brand yang berapa gitu. Oke, memang bahasa yang disebut sama Mbak Ima itu adalah dari kebutuhan nasabah lebih dalam lagi. Karena dengan teman-teman dari kebutuhan nasabah dengan transaksi omong nasabah, chit-chat segala macam, teman-teman akan memerlukan satu kebutuhan. Mungkin kayak Bapak Ibu sudah punya atau belum di BPJS, Bapak Ibu sekarang sudah punya anak atau belum, Bapak Ibu usaha atau seperti apa kegiatannya dalam macam. Dengan teman-teman mengetahui dan teman-teman dari kebutuhan di dalam, nanti akan dapat formula salah satu produk yang memang ini cocok nih bersatu nasabah ini, kayak gitu sih. Biasanya kalau kita taruh kami cabang ya. Berarti itu sebenarnya kita bukan hanya menawarkan produk ya, tapi memberikan kepercayaan juga kepada nasabah. Sehingga kita juga menjadi engagement ya terhadap nasabah, bukan saat dia membuka polis di hari itu juga, tapi sampai seterusnya ya. Betul. Benar sih, sekarang saya melihat juga kesadaran bahwa menawarkan asuransi itu sebenarnya bukan hanya menawarkan produk, menjelaskan manfaatnya, tapi sebenarnya juga literasinya ya Pak Farhat, Kak Mima ya. Apalagi dampak besarnya jika mengambil atau membuka polis ini dengan menawarkan itu bukan hanya sekedar belas kasihan ya, atau belas kasih semata-mata ada yang disembunyikan nih, menyembunyikan sesuatu. Nah itu kita diharapkan semoga tidak akan ada yang seperti itu lagi ya, nggak ada yang lagi begitu, sehingga mereka juga nasabah ini merasa aman dan tempat untuk membuka asuransi atau polis ya produk yang mereka ambil. Betul. Mungkin dari kesimpulannya jadi tahu nih kita ya bahwa asuransi itu sebenarnya menjadi alat penting buat kita. Betul, karena dengan rasa yang ketidakpastian nih untuk masa depan mungkin akan terjadi entah di jangka pendek atau di jangka panjang. Tapi dengan adanya proteksi itu membuat nasabah dan membuat kita tuh juga menjadi merasa aman ya, apalagi buat anak-anak Gen Z ya. Jadi Sobat BCA, semoga tetap tertarik dan semakin tertarik untuk mulai membuka asuransi atau polis untuk perlindungan dan proteksi diri kita sendiri. Karena kita ini adalah aset yang mana kita ini juga dinikmati dan benefit yang kita hasilkan juga dinikmati oleh keluarga kita. Jadi, jika kita terkena resiko di masa ini atau di masa depan, kita sudah terproteksi. Jadi Sobat BCA, makin pengen kan buka asuransi? Kalian boleh cek dan tanya-tanya langsung lewat Instagram atau WhatsApp di bio yang tertera. Nah, Sobat BCA, apalagi nih yang mau kita bahas? Mungkin tentang finansial atau mungkin kita akan ulas kembali tentang asuransi. Kalian boleh tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di podcast edisi berikutnya. Bye!